baik semua Kak Lisa, sehat-sehat semua. Adik-adik, pada pagi ini kita ada yang beda loh. Apa itu Kak Lisa? Ingin tahu? Atau ingin tahu banget? Aku ingin tahu banget. Apa nih? Ini kita jawabannya. Kita lihat di belakang. Iya, biasanya kan kita kalau ibadah itu kan biasanya kan kita ada di taman. Terus kalau nggak di gunung ada mataharinya gitu ya dia. Iya, Nah sekarang ini Kak Alto dan Kak Lisa mau ngasih tahu setiap minggu itu kita buat recording itu ya kayak gini nih tempatnya adik-adik. Belakangnya warnanya hijau, terus di sini ada pemain musiknya juga gitu adik-adik. Nah gimana sih cara kerjanya Kak? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, berubah. Nah kayak gitu adik-adik caranya. Ganti Kak, ganti yang lain. Hitung lagi. 1, 2, 3, berubah. Wah keren ya. Adik-adik juga bisa kalau mau di rumah buat tugas-tugas bikin video gitu ya Kak Lisa ya. Kita harus kreatif ya adik-adik, karena buat Tuhan Yesus. Iya betul sekali. Nah Kak, sekarang ini bahasanya untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan Kak Lisa. Mari adik-adik kita angkat satu pujian saat Lagi adik-adik datang lagi. Nah, pagi hari ini kita mau merasakan hadirat Tuhan bersama kita. Meskipun kita di rumah atau dimanapun, Tuhan Yesus berada bersama kita semua. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus.
surga pada pagi hari ini. Adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara pribadi Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kehidupan adik-adik kami, Engkau yang memberkati kehidupan masa depan adik-adik kami ya Bapa. Engkau yang akan menuntun kehidupan adik-adik kami dimanapun adik-adik kami berada ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus, Kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja atas kehidupan kami, Engkau akan berkarya lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian ya Bapa, ucapan syukur terima kasih kami beraskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dalam kehidupanku. Haleluya. Amin. Amin. Kak Lisa, ya? tadi ada yang kelupaan Kak Lisa. Apa Kak? Tadi kan kita udah ngasih tahu caranya yang ganti gambar ya adik-adik. Iya. Tapi kita belum kasih tahu kakak-kakak Iya, yang bantu betul. kita ini. Iya. Sudah hampir 1 tahun loh adik-adik. Ingin tahu enggak? Kita kan Kakak-kakak biasanya yang kan di belakang kita ini. biasanya kan cuman berdua loh. Jadi kan yang musik itu belum pernah diperkenalkan Kak Lisa. Iya. Ayo. Kita kenalan nih sama kakak-kakak yang di belakang kita. Oke. Ayo. Yang pertama ya, yang main keyboard. Kenalkan Kak Lisa. Namanya siapa adik-adik? Namanya siapa Kak? Namanya Kak Rafael. Oh Kak Rafael. Oh nggak kelihatan nggak? Kelihatan. Inilah Kak Rafael. Kak Rafael ini dulu juga pernah sekolah minggu sama-sama kita ya adik-adik. Iya. Sekarang melayani pekerjaan Tuhan. Pasti luar biasa bukan? Berikutnya Kak Lisa. Berikutnya lagi. Masih ada 3 lagi. Iya. Ini namanya siapa? Yang Tahu? main gitar namanya? Kak Kris. Iya Kak kedengeran. Namanya Kak Kris. Namanya Terus Kak ya, Grace. adik. Gitaris andalan kita. Betul. Next. Yang Kenalan main lagi. bass. Namanya siapa Kak? Om Robi. Namanya Robi adik-adik. Main bass, bantu sekolah minggu juga selama 1 tahun ini. Dan yang terakhir, yang main drum, siapa namanya Kak Lisa? Kak Kevin. Namanya Kak Kevin, teman-teman. Ganteng ya Luar Kak Kevin biasa. ya. Pahlawannya Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Iya dong. Nah, Kak Lisa, kita kan sudah kenali sama semua pemain musiknya. Iya dong, pastinya. Hal tersebut membantu ingin semakin banyak kita memuji Tuhan Kak Lisa. Yuk adik-adik, kita akan pujikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Lihat semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bergerak, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya
Sukacita Kak Lisa. Iya dong, kan ini buat Tuhan juga pujian. Iya benar. Yuk kita pujian lagi yang berjudul apa kata? Yesus idolaku. Boleh duduk adik-adik ya, boleh tarik nafas dulu. Bernafas dulu adik ya. Hari ini lagunya mantap-mantap Kak Lisa. Tadi kita sudah berjalan, terus lompat juga ya, bener ya. Oke, nafas. Mama papanya ya juga yang tadi ikut memuji Tuhan, ambil nafas dulu. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik kok diingat itu Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dia idola kita, dia sahabat kita. Kalau adik-adik lagi sedih, coba ada. ya, Tuhan Yesus selalu ada. Berdoa pada Tuhan Yesus dan dia akan memberikan jawaban yang terbaik buat adik-adik. Besar
sahabatku dan Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kita siapkan hati kita dulu ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk boleh kami memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada bersama kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau juga membuka pikiran dan hati kami Tuhan Yesus. Dan apa yang kami boleh dengar pada pagi hari ini, boleh kami mengerti Tuhan Yesus. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami rindu untuk Engkau pakai dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Om Yoyo. Diperhatikan adik-adik ya. Ya benar sekali. Dadah. Halo, salam, selamat pagi adik-adik semua. Senang pagi hari ini Om Yoyo bisa kembali berjumpa dengan adik-adik semua dengan keadaan yang sehat. Tentu saya percaya, Om Yoyo percaya adik-adik di rumah bersama orang tua sekarang ini bersuka cita ya. Sudah 1 tahun lebih Om Yoyo tidak bisa berjumpa dengan adik-adik karena kondisi ya pandemi COVID yang belum selesai. Oke adik-adik, saya percaya, Om Yoyo percaya adik-adik saat ini semua lagi mendengar, melihat, memperhatikan dan ikut ibadah sekolah minggu walaupun melalui daring, tetapi saya percaya kuasa Tuhan, sukacita yang adik-adik miliki tidak hilang, tetapi tetap bersemangat. Amin, amin. Ayo, sekarang Om Yoyo akan menceritakan sesuatu, cerita yang luar biasa, yang perlu adik-adik teladani nanti. Ya, dengar-dengar kan nanti pada bulan depan, bulan Juli, adik-adik kan mulai masuk sekolah lagi kan, dan naik ke kelas baru, kembali masuk ke sekolah, bertemu dengan teman-teman semua. Nah, jadi nanti adik-adik tentu berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan bapak ibu guru. Nah, tapi ingat adik-adik harus tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, ya jangan lupa, tidak boleh ada kerumunan. Nah, ini karena nanti bulan Juli adik-adik sekolah akan bertemu dengan teman-teman. Nah, ini yang perlu disadari, dipahami adik-adik ya. Karena apa? Adik-adik kembali bergaul, bertemu dengan teman-teman. Nah, sekarang Yoyo akan menceritakan tentang pergaulan. Karena adik-adik kan kembali bertemu dengan teman sekolah kan, tetapi pergaulan bukan hanya dengan teman-teman sekolah, tapi dalam keluarga adik-adik kan juga bergaul dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, nenek, atau dengan adik, dengan kakak. Nah, ini Om Yoyo akan menceritakan tentang pergaulan. Oke, apa adik-adik? Pergaulan. Nah, ayo kita baca sebagai dasar untuk mengerti, yaitu kita tetap berdasar pada firman Tuhan. Ayo kita baca di dalam surat 1 Korintus ya, surat 1 Korintus pasal 15 ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 ya. Ayo 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ayo kita baca bareng-bareng sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Apa?
janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan, menasehati agar apa? Jangan kamu sesat. Apa sih sesat itu, adik-adik? Adik-adik pernah waktu pernah punya pengalaman ketika pulang sekolah atau pernah ke jalan sama orang tua terus kesasar. Nah, tidak tahu jalan, mau pulang nggak bisa tahu mana jalannya. Nah, itu adik-adik kan tersesat, ya, nggak tahu jalan kemana mau pulang. Nah, itu jadi tersesat artinya yang tidak tahu jalan. Nah, tidak tahu jalan yang dituju, ya. Jadi ini firman Tuhan menasehati, jangan kamu sesat. Apa yang dinasehati? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang bagaimana? Pergaulan yang buruk yang bagaimana? Nah, supaya adik-adik lebih mengerti, Om Yo akan bercerita lebih jauh lagi. Nah, zaman dulu adik-adik, zaman kerajaan Israel, ya, zaman dulu. Nah, waktu itu adik-adik, ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Apa? Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini adalah utusan Tuhan. Namanya nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Kalau zaman dulu raja-raja atau orang Israel kan sering menyembah dewa-dewa dalam bentuk apa? Patung-patung disembah. Nah, Tuhan tidak suka umatnya tersesat menyembah kepada dewa-dewa, tidak menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan atau menyuruh memakai seorang namanya Elisa. Nah, Elisa ini diperintahkan Tuhan untuk menasehati, menegur bangsa Israel, orang-orang pada zaman itu untuk bertobat. Nah, itu ya, ini namanya nabi. Nah, ini kisah ini menceritakan pada saat Elisa dari Yeriko, kota Yeriko, desa Yeriko, di daerah Kanaan itu, negeri Kanaan itu ada namanya kota Yeriko. Dari Yeriko mau ke Betel. Dari Yeriko mau ke Betel. Betel itu juga kota. Ya. Elisa waktu itu jalan kaki menuju ke Betel. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika masuk ke kota Betel, masuk ke desa namanya Betel. Di Betel itu desanya dekat hutan adik-adik. Dekat hutan. Nah, Elisa sendirian jalan kaki ini. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda. Tetapi apa? Jalan. Berapapun jaraknya kota itu ditempuh dengan berjalan kaki, adik-adik. Nah, waktu itu Elisa berjalan kaki dari Yeriko ke kota Betel. Jalannya kemudian naik, adik-adik. Jalannya itu naik. Naik jalan. Nah, pada saat dia naik, di desa itu ada banyak anak-anak kecil. Jumlahnya 40 anak. Nah, banyak kan? 40 anak itu seperti satu kelas. Satu kelas itu bisa 40 anak kan? Atau lebih. Ya. Nah, ini anak-anak itu berkumpul di dekat jalan yang dilewati oleh Elisa. Nah,
pada saat Elisa naik, berjalan naik, Elisa itu lelah, haus karena sendiri, jalannya juga naik, capek. Tahu-tahu apa adik? Dari belakang itu anak-anak tadi yang jumlahnya berapa? 40 itu sambil nyanyi-nyanyi mengolok-olok Elisa, naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak, ambil tertawa-tawa. Oh, kok bilang begitu, kok mengatakan begitu? Nah, Elisa itu orangnya, kepalanya agak gondol. Nah, terus diolok-olok, naiklah botak, karena jalannya kan naik. Wah, Elisa sudah lelah, sudah haus, berjalan kaki, nggak ada yang bantu. Mestinya anak-anak itu kan membantu. Wah, bapak ini kasihan, sendirian naik, tak ambilkan air minum, tak kasih roti, atau tak bantu. Tapi tidak ada adik. Anak-anak itu yang jumlahnya 40 itu tahu-tahu mengolok Elisa. Padahal nggak kenal siapa itu Elisa. Tapi dia ngomong, naiklah botak, mengejek Elisa. Nah, Elisa kemudian menoleh ke belakang karena dia diolok-olok oleh anak-anak kecil yang tidak tahu sopan santun itu, tidak, kata-katanya juga tidak sopan, mengolok-olok orang yang tua, tidak mau membantu, malah mengejek. Nah, Elisa akhirnya apa? Elisa menoleh, Elisa bilang begini, hai anak-anak, kamu anak kurang ajar, kamu tidak tahu sopan santun. Nah, kemudian apa? Elisa berdoa. Elisa itu kan seorang nabi, apa yang dia ucapkan itu manjur. Apa yang dia minta kepada Tuhan, tentu Tuhan menjawab. Nah, pada saat itu Elisa mengutuki anak-anak tadi, dikutuk. Kurang ajar, kamu celaka nanti. Nah, setelah itu Elisa melanjutkan perjalanannya. Apa yang terjadi adik-adik? Tidak lama. Karena desa itu dekat hutan, apa yang terjadi? Muncul 2 ekor beruang. 2 ekor beruang datang. Apa? Beruang tadi mengejar anak-anak yang jumlahnya 40 tadi. Anak-anak tadi, anak-anak kecil kaget. Ada beruang. Lakun, mama, papa, tolong. Tapi apa? Tidak ada yang menolong. Anak-anak tadi sama beruang tadi, tangan beruang dicapik-capik ini. Anak-anak 40 tadi tidak berdaya. Ada yang kena mukanya, ada yang kena punggungnya, badannya. 40 anak semua dicapik-capik sama 2 ekor beruang. Nah, luka semua anak-anak tadi. Nah, adik-adik, apa yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini? Nah, tadi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, apa Mbak adik? Anak-anak itu bergaul dengan anak-anak lain yang perilakunya buruk. Apa perilakunya buruk? Mereka mengolok-olok, mereka berkata-kata tidak sopan kepada orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, diolok-olok, hamba Tuhan diolok-olok. Botak, naiklah botak. Itu kan tidak sopan. Nah, tentu anak 40 tadi ada yang mengawali, ada yang memimpin kelompok. Adik-adik punya kelompok apa enggak? Punya komunitas, grup geng. Nah, geng itu kan biasanya ada pemimpinnya. Nah, itu yang ngajak. Nah, di sini anak-anak yang lain akhirnya apa? Walaupun itu pergaulan yang buruk, dia ikut. Dia tidak di rumah.
tidak bersama ayah dan ibu, tidak mau membantu orang tua, tapi dia main-main, akhirnya apa? Dia bergaul, ikut dalam pergaulan yang buruk. Apa pergaulan yang buruk? Dia mengolok-olok, dia bicara tidak sopan kepada orang. Akhirnya apa? Dia menuai, dia mendapat ganjaran, yaitu dicapik-capik sama beruang. Dia sama kukunya beruang. Tahu kan beruang? Kalau di kebun binatang, di televisi, kukunya beruang gitu. Wah, ya, capik-capik semua. Nah, akibatnya apa yang dia tuai? Dia menderita, luka semua. 40 anak memang tidak mati, tetapi luka semua. Nah, ini pelajaran adik-adik. Pelajarannya apa? Hati-hati, jangan sampai adik-adik ikut bermain, dipengaruhi oleh teman-teman, nanti waktu sekolah bergaul dengan pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, pergaulan yang membuat kalian rugi, kalian menderita, kalian sakit. Ya, kalau nanti di rumah, di sekolah ada teman yang wes nggak usah pakai masker, nggak apa-apa kok. Akhirnya kalian ikut nggak pakai masker. Terus apa? Kalau kena COVID gimana? Kalian dirawat, orang tua juga susah. Kalian dirawat sendiri, nggak boleh dijaga. Nah, itu adik-adik. Kalau itu pergaulan mereka, wes nggak usah nggak pakai masker, enak gini, nggak ada penyakit kok. Jangan diikuti ya. Kalian harus pakai masker, cuci tangan, nggak boleh gerombol-gerombol. Kalau udah selesai sekolah, pulang, telepon sama ayah, sama ibu, ya, sama mama, telepon, sudah selesai, jemput. Nah, adik-adik, jadi pelajaran hari ini adalah jangan kamu bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang pergaulannya buruk. Jangan ya, nanti adik-adik akan rugi. Nah, cerita tadi adik-adik bisa baca di dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, mana? Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Nah, ya, ayat 23 sampai 25, 2 Raja-Raja. Adik-adik baca di situ ya. Ingat ya. Nah, di sini adik-adik akan melihat kalau seandainya waktu itu anak-anak itu membantu Elisa, oh ada orang tua jalan sendiri kasihan, diambilkan minum, kasih roti. Nah, seperti itu cerita Tuhan Yesus. Ada orang banyak lapar, 5.000 orang, laki-laki lapar. Terus apa? Mereka lapar kata murid-murid. Terus mau beli makanan jauh, tapi ada anak yang mau memberikan 2 ikan dan 5 roti. Anak itu memberi. Ada seorang anak yang memberi 2 ikan dan 5 roti. Akhirnya apa? Pemberian anak tadi menjadi berkat bagi orang banyak. Bahkan murid-murid Tuhan juga mendapat sisa dari ikan dan roti tadi. Nah, jadilah berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bukan malah ikut bergaul pada orang-orang yang pergaulannya buruk, punya perilaku buruk. Ya, adik-adik ya. Nah, itu pesan firman Tuhan pagi ini, yaitu adik-adik jangan sesat. Perbuatan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik apa yang adik-adik sudah lakukan selama ini? Berdoa, membantu orang tua, belajar dengan sungguh, ya, mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi kakak, adik, mama, nenek, kakek. Itu harus terus dilakukan terus-menerus. Nah, nanti bulan Juli kalau sekolah minggu sudah dibuka lagi,
Adik-adik harus setia datang sekolah minggu. Itu kebiasaan yang baik. Jangan ikut kebiasaan yang buruk. Wah, nggak usah sekolah minggu, nggak apa-apa. Nah, jangan diikuti. Adik-adik akan rugi. Adik-adik akan menderita. Adik-adik akan, rugi ya. Apa itu? Seperti ceritanya tadi, adik-adik akan sakit, mengalami sakit, rugi. Karena menderita tadi. Jangan kalau ada orang yang berbicara jelek, bicara tidak sopan, jangan diikuti. Itu pergaulan yang buruk, ya. Oke, adik-adik. Nah, firman Tuhan pagi ini cukup, ya. Dan ada satu tugas, 2 tugas ya, buat adik-adik tugasnya. 1, menurut adik-adik ya, jangan tanya sama mama papa, menurut adik-adik ya, apa itu pergaulan yang buruk? Nanti dicatat ya, apa itu pergaulan yang buruk? 3 ya, dijawab 3 ya. Pergaulan yang buruk adalah 1, contohnya tadi ya, berbicara kotor atau berbicara tidak sopan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? 3 ya. Kasih tugas 3 ya. Perbuatan yang buruk itu adalah 1, 2, 3 apa ya. Terus yang kedua, perbuatan yang baik, pergaulan yang baik itu apa? 1, 2, 3, pergaulan yang baik itu apa? Ya, menurut adik-adik apa perbuatan yang baik itu? Pergaulan yang baik, pergaulan yang bagaimana? Nah, pergaulan yang buruk, pergaulan yang bagaimana? 1, 2, 3. Nah, tadi ada 2 pertanyaan, tetapi masing-masing 3 jawaban. Ya, 1, pergaulan yang buruk itu apa? 1, 2, 3. Pergaulan yang baik itu apa? 1, 2, 3. Ya, adik-adik ngerti ya? Puji Tuhan, saya percaya sekolah minggu YHP the best, bisa menjawab semua, ya. Karena sudah naik kelas, sudah tambah remaja, tambah dewasa, tambah mengerti firman Tuhan, mengerti apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama, ya. Tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Raja kami, Allah kami yang kami sembah, yang kami muliakan, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, anak-anak-Mu sekolah minggu sudah bersama, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, apa yang sudah mereka kerjakan, lakukan pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu dan memuji Engkau ini, boleh menjadi menambah iman mereka, menambah kebaikan hati mereka untuk selalu mencintai Engkau, terus mencintai Engkau. Dan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini mengajarkan agar anak-anak-Mu bisa menjaga pergaulan mereka, mana itu yang pergaulan yang baik, mana itu pergaulan yang buruk, bisa membedakan dan bisa memilah-milah supaya anak-Mu tidak menderita di kemudian hari ketika berjalan melangkah pada jalan yang salah, sehingga mereka tidak sampai tersesat oleh pergaulan-pergaulan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga memberkati seluruh anak-anak-Mu, memberkati orang tua, kedua orang tua mereka, memberkati pekerjaan kedua orang tua mereka dan aktivitas seluruh anak-anak-Mu sepanjang hari demi hari. Dan kalau pada bulan Juli nanti anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas untuk sekolah secara offline, Tuhan tetap melindungi, memproteksi anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit, juga pergaulan di tengah sesama murid-murid yang lain Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Itulah Tuhan doa kami, tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan Yesus.
Adik-adikku yang kami kasihi, bila semua menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu menyertai kalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati adik-adik.